Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, gua mau ngelanjutin cerita Habib yang konon moksa 3 hari demi ngusir Belanda dan Jepang. Awalnya gue pikir beliau hilang kayak Prabu Jayabaya atau naik mi'raj spiritual versi beta. Tapi setelah dibaca kelanjutannya, ternyata beliau koma well. Oke deh, Markimak, mari kita simak. Karena cerita ini nggak ada di buku sejarah, tapi mungkin ada di rak fiksi mistik Hadromi sebelah kitab tahlil. كما تقدم من كلام سيدي ومن مرائيه أن أهل الباطن متحركون وليسوا بساكنين. Terjemah bebasnya gini, well. Seperti yang telah disampaikan oleh guruku Habib Abu Bakar dan dari penglihatan-penglihatan spiritualnya, bahwa para ahli batin itu sebenarnya aktif bergerak, bukan pasif diam saja. Nah, coba gua syarahi ya, well. Jadi menurut Habib Ahmad bin Hud, dengan mengutip dari gurunya yaitu Habib Abu Bakar, para ahli batin itu katanya bergerak. Tapi jangan salah, bukan gerak jasmani ya, tapi gerak batin. Gerak spiritual nggak kelihatan, tapi katanya satset. Meski kelihatannya cuma duduk diam, kadang rebahan sambil wiridan, hakikatnya mereka itu bergerak well. Beda sama kalian. Kelihatannya wiridan tapi nggak taunya wira-wiri kayak wong edan. Intinya kita diminta percaya bahwa para ahli batin versi mereka itu sedang mengatur dunia dari balik sajadah. Cuma ya mohon maaf nih, kalau geraknya terlalu halus sampai butuh tafsir 40 halaman buat bilang mereka tuh sebenarnya aktif loh. Itu mah bukan aktif, itu ambigu. ومصداق ما تقدم فإن سيدي رضي الله عنه عندما أصيب بالريخ في باية أخذ 3 أيام بلياليها في الغيبوبة. Dan sebagai bukti dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, sesungguhnya guruku ketika terkena rih di Bayat, beliau mengalami keadaan tidak sadar selama 3 hari 3 malam. Ya mungkin itu terjemahan bebasnya, well. Tapi gue masih agak bingung sama kata rih ini. Soalnya secara harfiah rih itu artinya angin. Nah dalam konteks cerita ini, mungkin maksudnya kondisi ekstasis spiritual atau semacam trance gitu. Tapi kalau sebenarnya yang dimaksud itu tarih bukan rih, mungkin lebih masuk akal, bisa dimaknai sebagai kondisi koma mistik, trance, atau relaksasi spiritual. Ya, mirip-mirip kayak orang lagi yoga mendalam gitulah. Atau bisa jadi ini cuma kesalahan editing aja, harusnya tarih. Malah nulis ri. Soalnya kalau beneran maksudnya angin, masa iya beliau sampai nggak sadar 3 hari gara-gara masuk angin? Kecuali anginnya kombinasi antara angin duduk dan digebyur angin dari langit ya. Tapi ada juga yang bilang rih itu kadang dipakai buat nyebut penyakit semacam tipes. Jadi makin ambigu juga. Gimana menurut Lowell? Tapi ya udahlah, yang penting kita bisa nangkep maksud umumnya. Nggak usah ditelan mentah-mentah secara literal, apalagi kalau udah mulai ganjil di logika budaya. ووقع خلاف الظن والوهم انتصار الحكومة الإندونيسية وليس بالقوة الظاهرة والثبات فقط بل بالقوة والمدد الباطني من أهل الباطن. Ternyata hasilnya di luar dugaan dan anggapan yang ada. Kemenangan pemerintah Indonesia itu bukan semata-mata karena kekuatan lahiriah dan keteguhan fisik saja, melainkan juga karena kekuatan serta bantuan batin dari para ahli batin. Coba deh baca paragraf ini pelan-pelan. Lu pasti bisa nangkep maksud halus. Atau lebih tepatnya maksud nyelenehnya. Jadi si penulis kitab ini kayak lagi ngasih kode keras bahwa kemenangan Indonesia tuh bukan gara-gara bambu runcing atau strategi militer doang, tapi karena para ahli batin. Dan yang dimaksud tentu aja Habib Abu Bakar, guru spiritualnya. Gua sih nangkep vibe-nya begini. Si penulis ini kayak lagi nyari alasan buat membela mayoritas Baklawi yang nggak kelihatan ambil peran dalam mengusir penjajah. Merasa nggak ikut gerilya, nggak kelihatan di medan tempur. Akhirnya malah narik ke narasi gerilya gaib. Yang benar-benar angkat senjata dianggap cuma figuran. Parah.
Bayangin aja, Belanda akhirnya minggat, Jenderal Malabi Modar, bukan karena pertempuran 10 November, tapi karena ditendang pakai sinyal batin dari seseorang yang koma 3 hari di Bayat. Terus lucunya lagi, si penulis kitab ini dengan pede bilang, وهي أقوى وأسرع. dan katanya kekuatan batinia seperti ini lebih kuat dan lebih cepat. Lah ini apaan? Jurus kilat Naruto. Lo bayangin aja, pas pemuda-pemuda pejuang lagi jungkir balik lawan tentara bersenjata lengkap, tiba-tiba dari balik selimut ada yang bisik-bisik. Tenang, gua bantuin lewat energi gaib. Terus, bam! Penjajah minggat. Lebih kuat dan lebih cepat katanya. Well, ini deskripsi kitab superhero Marvel, bukan catatan sejarah perjuangan. Gue tantang nih, coba lu semua komen ya. Deskripsiin dong secara teknis gimana sih sebenarnya gerilya gaib itu berjalan. Terutama soal timingnya. Katanya lebih kuat dan lebih cepat. Tapi kok aktifnya nggak dari awal? Nunggu apaan dulu? Proklamasi, Jepang datang, Belanda kabur? Atau nunggu dua-duanya bubar dulu baru pingsan 3 hari? Ini strategi spiritual. Apa nunggu sinyal biar kisah gaib 3 hari 3 malam dianggap benar? Takbir.